Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang informasi seputar kepegawaian. Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas kaitan dengan kategori tenaga honorer yang mungkin tidak dapat diangkat menjadi tenaga P3K tahun 2025 ini. Nah, bagaimana kriterianya dan apa saja kategorinya? Simak pada video ini sampai selesai Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, informasi yang terbaru, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang telah menjadi sebuah badan atau instansi yang bertugas untuk menjadi panitia seleksi P3K maupun CPNS, sehingga kebutuhan mengenai kuota atau formasi baik itu P3K maupun CPNS ini berada dalam tangan atau kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara. BKN merupakan lembaga pemerintah yang saat ini dipercaya untuk melaksanakan seleksi perekrutan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, ya, di mana ini sudah dilaksanakan beberapa tahun kebelakangan ini, sehingga banyak tuntutan-tuntutan dari bawah, terutama dari Bapak Ibu tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang berada di instansi-instansi untuk segera mengikuti seleksi P3K tahun 2024-2025. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat mendaftar P3K ini adalah tenaga honorer, ya, yang telah mengabdi di instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Namun perlu diketahui tidak semua tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah ini dapat diangkat atau mengikuti seleksi P3K seperti yang lain, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah terdata di pangkalan database BKN maupun terdata dalam pangkalan Dapodik sekolah atau Kemendikbud. Dalam hal ini adalah Kemendikdasmen. Namun Bapak Ibu, BKN telah membuat keputusan ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K tahun 2025 ini. Nah, kebijakan ini mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Apa saja kebijakan itu dan apa saja yang termasuk dalam kategori tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K tahun 2025 ini? Ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K tahun 2025, yaitu yang pertama, tenaga honorer yang baru mulai bekerja setelah Oktober tahun 2023. Artinya, Bapak Ibu, untuk tenaga honorer yang masih baru terhitung
mulai bekerja setelah Oktober 2023, ini dipastikan untuk tidak dapat diangkat menjadi P3K tahun 2025. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang memasuki masa pensiun. Artinya, baik itu tenaga fungsional maupun tenaga teknis, ada batasan-batasan umur atau usia dalam pelaksanaan tugas atau kinerja, yaitu pada masa usia produktif, di mana untuk tugas guru atau jabatan fungsional guru ini adalah 60 tahun untuk batas pensiun, sedangkan untuk tenaga teknis ini 58 tahun. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah hampir memasuki masa pensiun, batasan tersebut, maka dipastikan Bapak Ibu tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diangkat menjadi tenaga ASN P3K tahun 2025. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025. Artinya Bapak Ibu yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun per Januari kemarin, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa diangkat menjadi P3K tahun 2025 ini. Karena memang peraturan yang sudah kita ketahui, yang sudah dirilis oleh Menpan RB, yang dilaksanakan oleh BKN, bahwa batas minimal ini adalah 2 tahun terhitung mulai dari 2023 yang lalu. Sehingga tahun ini bisa sudah memasuki tahun ketiga untuk mengikuti pelaksanaan seleksi P3K tahun 2025 ini. Kemudian yang keempat, yaitu tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN atau yang tidak termasuk dalam database atau data pokok pendidikan atau Dapodik di Kemendikdasmen. Artinya Bapak Ibu yang data honorer yang tidak masuk dalam database BKN atau Dapodik ini bisa dipastikan tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2025 ini. Karena memang tahun ini semua tenaga honorer yang terdata dalam database BKN maupun Dapodik ini akan diselesaikan pengangkatannya. Sehingga bagi Bapak Ibu yang saat ini datanya tidak masuk dalam database, maka bisa dipastikan ini menunggu antrian dan antriannya pun kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yaitu tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja. Artinya, Bapak Ibu yang sudah tidak aktif dalam bekerja, baik itu sakit maupun cuti ataupun mungkin karena ada alasan lain yang mungkin tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Bapak Ibu bisa dipastikan tidak dapat diangkat P3K tahun 2025 ini. Sehingga Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu masuk dalam pengalaman yang lama, namun Bapak Ibu tidak aktif dalam bekerja di instansi yang terkait, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan diangkat. Karena salah satu dari persyaratan itu adalah adanya usulan dari masing-masing instansi dan rekomendasi dari masing-masing pejabat pembuat komitmen di instansi terkait. Demikian Bapak Ibu, kelima kategori tenaga honorer yang bisa dipastikan tidak bisa diangkat menjadi P3K tahun 2025 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pengetahuan tentang kategori honorer yang tidak bisa diangkat jadi P3K tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu bagi kita semuanya. Dan kami perlu ingatkan Bapak Ibu tetap berjuang. Mudah-mudahan hajat Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu di tahun ini dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Bapak Ibu bisa tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.